A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah tak henti-hentinya khatib mengingatkan dan berwasiat khususnya untuk khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena hanya dengan berbekal keimanan dan ketakwaanlah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan akan kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan mereka yang bertakwa. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, lantas bagaimanakah cara kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah? Ada salah satu cara yang sangat mungkin bisa kita lakukan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita senantiasa tawakal kepada Allah. Kita mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kamu melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang yang beriman harus bertawakal. Dari ayat tersebut kita diharuskan untuk senantiasa bermuhasabah, mawas diri, apakah musibah yang kita terima merupakan bentuk cobaan, ujian atau yang lainnya, sehingga kita harus lebih berhati-hati menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, orang yang berhasil menang dalam kontestasi, apa yang diraih akan menjadi musibah sebagai momentum untuk meningkatkan kebaikan, baik kebaikan itu untuk Allah Subhanahu wa taala maupun untuk dia sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, maka Allah akan memberikannya cobaan. Hadis riwayat Bukhari. Segala kenyataan yang menimpa, kekalahan atau kemenangan, keberhasilan atau kegagalan, menjadi media untuk berzikir dan bermuhasabah diri, sehingga kita harus mengambil sisi positif, terutama dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan musibah sebagai pembenahan terhadap diri dan lingkungan agar tercipta kehidupan yang lebih baik, aman dan tentram. Hanya orang-orang yang sadar dan bersabar yang akan meraih kebaikan tersebut. Dengan bahasa lain, musibah pun bisa menimbulkan mahabbah, rasa cinta, selain dari kebaikan-kebaikan yang bersifat relatif. Kesabaran dapat menerima musibah adalah cara Allah menghapus dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin
hatta syaukata yushaquha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Yang artinya tidak ada yang menimpa seorang mukmin dari kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan hingga duri yang menusuk tubuhnya kecuali Allah menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, yang ditekankan dalam konteks musibah adalah kesabaran menghadapinya, bahwa musibah adalah pelebur dosa apapun bentuknya, merupakan cobaan dari Allah untuk makhluknya, tetapi tinggal bagaimana sabar dihadapinya. Apakah akan benar-benar sabar ketika mendapatkan cobaan atau bahkan malah mengingkarinya? Maha suci Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk hambanya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tentu kita sadar ketika mendapat sebuah cobaan kita akan sabar, tetapi ketika cobaan itu berupa nikmat, apakah diri kita bisa sabar dan mengingat Allah bahwa semua adalah pemberian oleh Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita lupa dengan pangkat dan jabatan, kita menganggap semua itu adalah jerih payah kita, dan kita melupakan bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kekayaan dan jabatan adalah sebenar-benarnya cobaan di dunia, karena semua itu tidak akan dibawa mati di akhirat kelak. Tidak ada bekal yang akan kita bawa kecuali ketakwaan kepada Allah. Apabila kita memiliki harta yang berlimpah, kita gunakan harta tersebut di jalan Allah, tentu itu menjadi bekal yang sangat indah. Namun apabila kekayaan dan kejayaan itu melupakan kita akan nikmat Allah, sungguh kita akan menjadi orang yang sangat lalai. Begitu juga akhir-akhir ini, beberapa hari yang lalu kita telah menyelesaikan pilkada. Tentu ada yang menang dan yang kalah. Yang kalah tidak perlu bersusah hati, namun yang menang juga tidak boleh membanggakan diri, karena semuanya merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ketika kita mendapatkan amanah, ternyata Allah coba dari amanah tersebut, apakah kita bisa benar-benar menjalankan amanah dengan baik? Apabila tidak, tentu itu menjadi cobaan yang sangat besar bagi pemangku jabatan. Begitu juga bagi yang kalah, mungkin banyak hikmah yang bisa diambil. Allah masih mempersiapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk terus berkembang, untuk kemajuan bangsa ini. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, semoga kita semua senantiasa termasuk orang-orang yang mampu menyikapi segala kenyataan, kalah ataupun menang dalam berkontestasi, sebagai sarana peningkatan iman dan takwa. Yang menang tidak menepuk dada merasa bangga, yang kalah pun tidak putus asa dan berkecil hati. Tentu akan ada hikmah yang lebih baik bagi kita, berbekas kebahagiaan baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua dianugerahi umur panjang yang barokah, diberi kesempatan untuk berbenah diri. Harapan kita dapat meningkatkan kualitas kehambaan dan merengkuh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.